Ya, selamat berjumpa kembali anak-anak. Hari ini kita kembali belajar bersama. Nah, untuk kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Kita masuk di tema 3, subtema 4, pembelajaran yang pertama. Di sini nanti ada PowerPoint-nya, jadi kalian bisa memperhatikan mulai awal sampai dengan akhir nanti. Kita mulai. Nah, di sini judulnya masih sama, yaitu kegiatanku sehari-hari. Untuk yang pertama nanti kita hari ini belajar tentang PPKN. Di sini ada muatan PPKN, bahasa Indonesia, dan juga nanti di akhir kalian mengerjakan soal evaluasi. Nah, untuk dapat mengerjakan soal evaluasi ini, nanti kalian, Ibu harap dapat memperhatikan pembelajaran ini mulai dari awal hingga akhir dengan sungguh-sungguh. Nah, kita yang pertama masuk di muatan PPKN. Di sini mengenai keberagaman dalam lingkungan sekitar. Nah, keberagaman itu yang biasanya kita jumpai itu bisa ada di sekolah, di lingkungan rumah, lingkungan keluarga, dan juga dimanapun kita berada, kita pasti melihat banyak keberagaman. Nah, yang sering kita jumpai di situ ada keberagaman dalam hal agama, kemudian bahasa, suku, dan juga karakteristik. Nah, untuk yang agama ini, di Indonesia itu terdapat 6 agama. Yaitu yang pertama, Islam, Katolik, Kristen, kemudian ada Buddha, ada Hindu, dan juga ada Konghucu. Kemudian bahasa. Bahasa yang ada di Indonesia itu bermacam-macam. Banyak bahasa daerah yang bisa menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kemudian suku. Suku-suku yang ada di Indonesia juga sangat banyak. Jadi mulai dari Sabang hingga sampai Merauke, di situ banyak didiami oleh suku-suku yang asli dari Indonesia. Nah, walaupun kita berbeda suku, itu tetap kita harus saling menghormati. Nah, untuk yang keempat itu karakteristik. Karakteristik di sini bisa dilihat dari perbedaan atau keberagaman dalam hal sikap dan juga karakteristik dalam hal fisik. Nah, kita lanjut. Nah, berhubung kita itu sering melihat banyak hal atau banyak keragaman, maka kita harus memiliki sikap-sikap yang bisa menjaga persatuan dan juga kesatuan. Karena banyak sekali kekayaan, baik itu budaya, kemudian suku, kemudian bahasa. Jadi kita harus memiliki sikap-sikap yang nantinya bisa menciptakan perdamaian dan juga kesatuan antar masyarakat. Yang pertama itu sikapnya itu saling menghormati, kemudian saling menghargai, kemudian saling berbagi, kemudian bekerja sama, dan juga tidak membeda-bedakan. Nah, 5 sikap ini sebenarnya masih banyak yang selain di 5 ini. Jadi kalian bisa mencari hal yang bisa kalian lakukan kalau itu memang baik untuk keberlangsungan dan juga persatuan antar masyarakat. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini hari ini kita belajar mengenai beberapa contoh kosakata yang kosakata ini berhubungan dengan kehidupan sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Ini biasanya kita banyak mendengar ataupun membaca dari buku beberapa kata-kata ini, beberapa kosakata yang ada di sini. Tapi selain ke-7 kosakata ini, pasti kalian banyak menjumpai kosakata baru yang itu berhubungan dengan kehidupan sosial di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, menjenguk. Menjenguk itu artinya sama dengan mengunjungi. Jadi kalian misalnya berkunjung ke rumah teman yang sedang sakit, atau menjenguk atau berkunjung ke teman kalian yang misalnya dirawat di rumah sakit. Itu memiliki arti sama. Jadi menjenguk dan juga berkunjung itu artinya sama. Kemudian menghormati.
Menghormati di sini sama dengan menghargai. Jadi menghormati di sini bisa kalian terapkan atau kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian tetangga. Tetangga itu merupakan orang yang tinggalnya atau rumahnya itu berdekatan dengan rumah kita. Kemudian menolong, ini harusnya menolong. Nah, menolong ini artinya sama dengan membantu. Kemudian menghargai tadi sama dengan menghormati. Kemudian dena. Dena ini di pembelajaran yang lalu kalian sudah paham, yaitu gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat atau lokasi suatu tempat. Kemudian kegemaran. Kegemaran di sini adalah hal yang paling disukai oleh seseorang, misalnya kegemaran dalam hal berkegiatan atau hobi, kegemaran tentang makanan kesukaan, kegemaran tentang warna, kemudian kegemaran tentang jenis mainan atau permainan yang disukai, itu bermacam-macam. Nah, yang terakhir, di sini nanti ada soal evaluasi. Ibu harap kalian bisa mengerjakan soal evaluasi ini dengan baik. Jadi nanti kalian klik sampai terdapat gambar seperti tangan menunjuk ini, kemudian kalian klik dan nanti kalian akan masuk ke soalnya dan kalian bisa mengerjakan. Selamat bekerja.